Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang terlarang melakukan segenap aktivitasnya di negara kita. Telah menjadi kesepakatan nasional segenap rakyat Indonesia bahwasannya PKI, Partai Komunis Indonesia, merupakan partai yang memiliki ideologi bertentangan dengan Islam dan bila menilik rekam jejak dari Partai Komunis Indonesia, maka kita akan dapati sekian banyak radikalisme, terorisme, dan berbagai macam bentuk kekerasan ditorehkan oleh Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi sayap di bawah PKI itu sendiri. Organisasi-organisasi sayap diantaranya adalah BTI, Barisan Tani Indonesia, SOBSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, PR, Pemuda Rakyat, dan organisasi-organisasi lainnya, yang semua organisasi itu bernaung, berafiliasi dengan
pemahaman yang sama, pemahaman yang segaris dengan Partai Komunis Indonesia. Komunisme tumbuh di Indonesia melalui seorang Belanda, seorang warga negara Belanda, yang dia ini adalah aktivis dari partai buruh yang ada di negeri Belanda. Henk Snevely adalah orang yang awal meletakkan pemahaman Marxisme di negara Hindia Belanda pada waktu itu. Karena Indonesia sebelum merdeka masih bernama Hindia Belanda. Snevely melakukan gerakan-gerakan untuk menyebarkan pemahaman Marxisme yang ia bawa dari daratan Eropa. Dari Surabaya ia pindah ke Semarang. Di saat di Semarang ia mendapati organisasi buruh, para pekerja di bagian perkereta apian di kota Semarang. Kemudian ia pun memasukkan pemahaman-pemahaman Marxismenya melalui gerakan infiltrasi, penyusupan ke organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa itu, yaitu pada kurun 1920-an. Di antara bentuk infiltrasi penyusupan yang dilakukan oleh Snevely yaitu melalui diskusi-diskusi, melalui ceramah-ceramah yang ketika itu dihadiri oleh orang-orang yang masuk dalam kategori kader Syarikat Islam, SI. Dari SI inilah kader-kader Snevely mencoba untuk menebarkan lebih luas pemahaman Marxisme. Maka tersebutlah di dalam sejarah nama-nama Semaun, Darsono, Misbah, atau yang lainnya, yang awalnya mereka ini adalah kader-kader Syarikat Islam, sehingga kemudian Syarikat Islam atau SI menjadi pecah setelah beberapa kader utamanya tersusupi pemahaman Marxisme. Di antara yang tersusupi pemahaman Marxisme yaitu Semaun, Darsono, Misbah, sehingga kemudian SI pun pecah menjadi SI merah dan SI putih. SI putih yaitu mereka yang masih berada di atas khitoh tujuan dari berdirinya Syarikat Islam, sedangkan SI merah adalah mereka yang telah terkena pemahaman Marxisme. Maka dari sejarah ini kita menunjukkan bagaimana upaya pemahaman komunisme itu disusupkan melalui berbagai macam cara, dan diantaranya adalah dengan cara memecah belah satu komunitas, memecah belah satu kelompok, memecah belah satu perhimpunan, yang kemudian mereka awalnya menjadi orang yang bersatu, kemudian
bercerai-berai. Dan ini adalah merupakan watak daripada Marxisme. Aktivitas mereka tidak semata kemudian menanamkan pemahaman Marxisme itu semata-mata begitu. Langkah-langkah mereka terus disusun sedemikian rupa sehingga kemudian setelah SI merah, maka orang-orang yang tergabung di dalam barisan Semaun, mereka kemudian membentuk sebuah kelompok, sebuah organisasi kaum sosialis demokrat yang tentu saja berhaluan Marxisme. Dari organisasi yang berhaluan sosial demokrat ini, kemudian mereka pada bulan Juni 1924 melalui kongres pertama mereka di Jakarta, mereka memproklamirkan berdirinya Partai Komunis Indonesia. Tahun 1924 mereka mendirikan PKI. Tahun 1926 terjadi pergolakan, pemberontakan, melakukan satu bentuk-bentuk radikalisme, yaitu di daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Kemudian mereka pun melakukan pergerakan pula di daerah Priangan. Dan yang memimpin pergerakan mereka, yang dikenal di kalangan masyarakat pada waktu itu, adalah seorang kiai, Ali Rahman, yang kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda, para pemberontak ini dibuang ke Bovendigul di Papua. Demikian juga pada tahun yang hampir sama di Sumatera Barat, di daerah Silungkang, mereka pun melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kemudian melakukan bentuk-bentuk perlawanan. Maka apabila kita lihat gerakan mereka menghadapi kolonial Belanda, itu bukan didasari untuk melawan kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk mendirikan di bekas jajahan kolonial Belanda ini, yaitu di wilayah Nusantara ini, untuk berdiri sebuah negara komunis. Pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan itu bukan tanpa koordinasi dengan Komintern, yaitu Komunis Internasional. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi baik sebelum Indonesia merdeka ataupun setelah Indonesia merdeka, itu dikonsultasikan ke negara Soviet yang ketika itu di bawah kekuasaan Stalin. Musso, Darsono itu adalah orang-orang yang menghubungkan antara kekuasaan komunis di Soviet dengan aksi-aksi gerakan komunisme yang ada di Indonesia. Maka
pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu bukan dalam rangka untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi mereka melakukan pemberontakan itu adalah dalam rangka untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Dan ambisi mereka untuk mendirikan negara komunis di Indonesia ini terus membara dan terus hidup ketika pemberontakan tahun 1926, tahun 1927 berhasil dipadamkan oleh pemerintah penjajah Belanda, dan para pemberontak kemudian dibuang ke penjara di Digul, Tanah Merah sana, di Papua. Bukan berarti lantas komunisme kemudian padam. Mereka justru semakin merapatkan barisan dan semakin melakukan koordinasi yang bersifat di bawah tanah. Sehingga kemudian ketika Musso pulang dari Rusia, dari Soviet, setelah sekian lama ia menetap di Soviet, maka beberapa pemberontakan sempat terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Cirebon pada tahun 1946 dipimpin oleh Mr. Yusuf, PKI pun bangkit dan berusaha untuk melawan penguasa Indonesia yang ketika itu baru merdeka. Kemudian pemberontakan di 3 daerah yang dikenal dengan pemberontakan 3 daerah, yaitu di Brebes, Tegal, Pemalang. Mereka melakukan aksi-aksi kekerasan untuk melawan penguasa yang sah yang baru saja memproklamirkan Indonesia menjadi negara merdeka. Dan puncak daripada itu yaitu ketika Musso dijadikan sebagai pimpinan teratas dari Partai Komunis Indonesia, maka Musso dengan Mr. Amir Syarifuddin yang juga kader Marxis dari negeri Belanda, orang Padang tapi belajar di negeri Belanda, sehingga ia murtad dan kemudian menjadi kader komunis, kembali ke Indonesia dan merancang pemberontakan Madiun. 18 September 1948 pemberontakan Madiun dilakukan oleh Musso dan kaki tangannya. Pemberontakan ini menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah rakyat Indonesia yang lainnya. Pemberontakan Madiun menjadikan rakyat Indonesia dalam keadaan mencekam, takut karena PKI bertindak sedemikian sadis. Peristiwa pembantaian di Loji. Loji itu adalah rumah besar peninggalan Belanda yang terletak di kompleks perumahan pabrik gula Goranggareng, atau yang sekarang dinamakan pabrik gula Rejosari. Mencatat bahwasannya kaum komunis, orang-orang PKI melakukan penculikan terhadap
para kiai, terhadap para pejabat pemerintahan, bahkan anggota TNI, anggota Polri, dan orang-orang yang dianggap tidak segaris dengan haluan Partai Komunis Indonesia. Mereka dikumpulkan di loji, kemudian mereka dibantai. Tidak kurang dari 160 tahanan di dalam loji tersebut akhirnya mati. Dan sebahagian tahanan yang diculik oleh orang-orang PKI dibawa ke sebuah desa, yaitu Desa Soco, Kecamatan Benda, Kabupaten Magetan. Mereka dibantai, dan pembantaian yang mereka lakukan jauh di luar nilai-nilai perikemanusiaan. Ada yang dibantai seraya terlentangkan di sebuah tangga dari bambu, kemudian ditelentangkan dan perutnya digergaji, dan berbagai macam siksaan, penganiayaan dilakukan oleh orang-orang komunis. Dan jasad-jasad mereka yang telah dibantai dibuang di sebuah sumur, yang sumur itu telah mereka persiapkan, yaitu di Desa Soco, Kecamatan Benda, Magetan tersebut. Seratus nyawa lebih dibantai dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Itu yang terjadi di daerah Soco. Di daerah Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun juga terjadi pembantaian. Di antaranya anggota TNI, Kolonel Marhadi, para kiai, pengasuh pondok pesantren, kemudian juga pegawai kesehatan, ada seorang polisi juga, yang mereka semua berjumlah 17 orang. Mereka dibantai, disembelih satu-satu, dan kemudian jasadnya dibenamkan ke dalam sumur tua yang ada di Desa Kresek tersebut. Hingga sekarang di Desa Kresek itu dibangun monumen pembantaian oleh orang-orang PKI terhadap rakyat Indonesia, khususnya adalah terhadap kaum muslimin. Dan sekian banyak dari terjadinya pemberontakan PKI di Madiun menunjukkan bahwasannya komunisme itu adalah partai yang sedemikian tidak berperi kemanusiaan. Kalau kita katakan peristiwa 16 Januari 2016, peristiwa apa itu? 16 Januari 2016, baru saja kemarin terjadi di Jalan Tamrin. 5 orang pemuda membawa pistol dan bom rakitan. Iya. Menembak polisi, polantas yang tidak bersenjata, menembaki masyarakat yang ada di sekitar situ. Kita sepakat bahwasannya apa yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, 5 orang pemuda yang melakukan aksi secara terang-terangan di siang bolong, semua sepakat mengatakan itu adalah aksi teroris. Maka manakala kita meneropong apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, orang-orang komunis di Indonesia, dari mulai tahun 1928 sampai kemudian 1948, apa yang akan kita katakan kepada Partai Komunis Indonesia? Tentu kita akan sepakat bahwasanya PKI ini teroris.
PKI ini partai yang melakukan cara-cara perjuangannya adalah dengan cara-cara gerakan teror. Dan sekian banyak di dalam perjalanan sejarah, kalau kita ungkap tahun demi tahun, ternyata mereka tidak pernah menghentikan aktivitas-aktivitas terornya. Walaupun pada pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 berhasil ditumpas, tapi bukan berarti kemudian partai komunis ini habis. Tapi bukan berarti kemudian partai komunis ini tidak bangkit lagi. Justru setelah itu, setelah Musso yang mencoba melarikan diri ke arah Ponorogo kemudian ditembak, setelah Amir Syarifuddin tertangkap dan kemudian dieksekusi, bukan berarti lantas mereka menghentikan aktivitas untuk menyebarkan komunismenya. Mereka terus bergerak, bergerilya. Dan pada tahun 1955, ketika pemerintah mengadakan pemilu di bawah waktu itu Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, diadakan pemilu. Bahkan katanya pemilu yang paling demokratis. Kita melihat di Yogyakarta, Partai Komunis Indonesia unggul menempati urutan pertama, mengalahkan PNI, partainya Soekarno, mengalahkan Masyumi, mengalahkan Partai NU. Di Yogyakarta PKI menang. Dan secara nasional Partai Komunis Indonesia berada di urutan keempat setelah PNI, setelah Masyumi, setelah NU, dan yang keempat PKI. Ini menunjukkan bahwasannya setelah pemberontakan PKI di Madiun 1948, bukan berarti kemudian PKI itu kalah dan kemudian mati. Mereka justru semakin melakukan konsolidasi, koordinasi, melakukan kaderisasi. Dan yang mereka rekrut, kebanyakan dari mereka yang mereka rekrut adalah para petani dan para buruh. Mereka belajar bagaimana rekrutmen terhadap para petani dan buruh itu dari biangnya komunis, yaitu di Soviet. Sebagaimana kita ketahui, negara Soviet berdiri sebagai negara komunis itu setelah Vladimir Lenin berhasil menggulingkan penguasa nasionalis yang waktu itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Alexander Kerensky, berhasil digulingkan melalui revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik tahun 1917 berhasil menurunkan penguasa nasionalis yang kemudian mengganti haluan Soviet menjadi negara berhaluan komunis. Melalui revolusi Bolshevik 1917 ini, logo Palu Arit semakin banyak diminati oleh orang-orang di luar bangsa Soviet. Logo Palu Arit itu sendiri menunjukkan latar belakang kekuatan komunis di Soviet. Palu itu sebagai simbol kaum buruh, sedangkan arit sebagai simbol kaum petani. Buruh dan petani
disatukan oleh Stalin, oleh Lenin, disatukan untuk kemudian melakukan revolusi, penggulingan kekuasaan secara besar-besaran. Dan metodologi yang seperti ini ditiru oleh orang-orang komunis di Indonesia. Maka Musso yang sudah banyak belajar di Soviet, ketika pulang kemudian ingin melakukan bentuk-bentuk revolusi, penggulingan kekuasaan dengan cara-cara yang dilakukan pula oleh Stalin dan Lenin, dilakukan oleh Lenin maupun penggantinya itu Stalin. Apa yang dilakukan oleh Stalin sebagai pengganti Lenin? Di masa kekuasaannya 40 juta rakyat Soviet mati sia-sia. Kenapa demikian? Karena Stalin memberlakukan komunisme murni. Seluruh aset dikuasai oleh negara. Tidak boleh rakyatnya secara individu memiliki kekayaan. Tidak boleh rakyatnya secara orang per orang memiliki pabrik. Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu dikuasai oleh negara. Hingga para petani tidak lagi ada yang memiliki lahan untuk bertani. Sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka dikuasai oleh negara. Walaupun yang menggarap si empunya ladang dan sawah itu sendiri. Tetapi traktor, tanah dikuasai oleh negara. Bahkan hasil panen daripada pertanian itu pun kemudian diambil oleh negara. Manakala petani itu melawan, maka petani itu akan berhadapan dengan tentara merah Soviet. Sehingga kemudian pada masa Stalin itulah Soviet mengalami kelaparan yang luar biasa karena hasil panen dirampas oleh atas nama negara. Petani yang coba-coba untuk menyembunyikan hasil panennya tetap akan ketahuan dan bahkan dihukum oleh tentara merah, tentaranya Stalin. Sehingga pada masa Stalin inilah di dalam catatan sejarah manusia makan daging manusia. Korbannya adalah anak-anak. Anak-anak dibunuh, dagingnya dimakan. Kenapa? Karena rakyat tidak memiliki pangan. Rakyat tidak memiliki makanan. Kenapa rakyat tidak memiliki makanan? Karena dirampas oleh negara. Karena negara tidak mengizinkan rakyat secara individual memiliki harta kekayaan. Termasuk diantaranya adalah hasil panen. Inilah yang diterapkan oleh pemerintahan Stalin. Sehingga dalam kurun kekuasaan Stalin yang sedemikian singkat, 40 juta rakyatnya mati secara sia-sia. Belum lagi sarana-sarana ibadah. Stalin adalah orang yang benar-benar anti agama. 99 kaum muslimin di Soviet dimusnahkan oleh Stalin. Kebiadaban demi kebiadaban diberlakukan oleh negara komunis di Soviet ini. Dan ini yang dipelajari oleh Musso, yang aslinya sebenarnya namanya Musa. Karena sejak kecil dia itu sekolahnya di madrasah. Ya. Kalau sekarang MI lah begitu. MI, Sanawi. Anaknya orang kaum muslimin. Ya. Tapi karena salah pendidikan, salah pergaulan, ya, akhirnya menjadi komunis. Sama seperti Amir Syarifuddin. Ya. Orang Padang. Tadinya Islam, dibawa kakaknya yang murtad ke Belanda, di Belanda murtad, malah belajar komunis, pulang ke Indonesia menjadi komunis, dan seterusnya. Ini akibat pergaulan. Pergaulan yang salah. Maka kita melihat bahwasanya perkembangan
Partai Komunis dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sedemikian signifikan, justru semakin berkembang dan terus berkembang karena mereka melakukan rekrutmen melalui orang-orang yang memang pada saat itu adalah orang-orang yang tengah ditimpa kemiskinan dan demi kemiskinan. Kenapa komunisme senantiasa menggunakan cara-cara yang sifatnya berbau amis darah, menggunakan cara-cara pembantaian, pembunuhan, penculikan, penganiayaan? Kenapa demikian? Karena memang ajaran komunisme yang ditanamkan oleh Karl Marx, yaitu mengajarkan untuk senantiasa berbuat onar. Karl Marx mengajarkan kepada para pengikutnya untuk meyakini bahwasanya perjuangan itu akan berhasil manakala perjuangan itu dilandasi dengan pertarungan antar kelas. Pertarungan antar kelas di sini bukan kelas meeting. Sebagaimana sekolah kalau mau liburan ada kelas meeting, pertandingan antar kelas, bukan. Yang dimaksud kelas di sini adalah strata sosial. Bagaimana Karl Marx memprovokasi orang-orang miskin dari kalangan buruh untuk kemudian bangkit dan melawan kaum kapitalis, yaitu pemilik pabrik. Bagaimana Karl Marx menanamkan sifat memberontak, sifat perlawanan kepada kaum buruh tani yang mereka tidak memiliki tanah, untuk kemudian mereka berani melawan kaum borjuis, yaitu para tuan tanah. Inilah yang dimaksud pertarungan kelas, yaitu kaum proletar melawan kaum borjuis atau kapitalis. Kaum borjuis atau kapitalis adalah orang-orang yang diwujudkan mewakili para pemilik modal, kapital, para pemilik modal, borjuis, para tuan tanah, orang-orang kaya, sedangkan kaum proletar adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan atau orang-orang miskin, baik dari kalangan buruh maupun dari kalangan petani. Ini yang disasar, dijadikan bidikan oleh orang-orang komunis. Hingga kemudian pada tahun 1955 komunis, PKI dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia, bisa meraih peringkat keempat dari hasil pemilihan umum. Padahal ketika tahun 1948 sudah dihabisi PKI, tapi bisa bangkit kembali. Ini sejarah. Jadi kalau sekarang, PKI kan sekarang sudah nggak ada, sudah tidak ada. Sudah tidak usah bicara masalah komunis. PKI sudah dilarang. Organisasi underbownya pun dilarang. Yang menjadi tanda tanya besar, kalau memang PKI itu sekarang tidak ada, bisa dikatakan benar PKI itu tidak ada karena memang Partai Komunis Indonesia sudah dilarang. Tetapi kita yakin bahwasanya matinya Partai Komunis Indonesia bukan berarti matinya ideologi komunis. Karena yang namanya ideologi, dari tahun ke tahun pasti ada yang mewarisi. Zaman sekarang saja, ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan yang telah ditetapkan bahwasanya orang-orang komunis tidak bisa masuk menjadi anggota parlemen, kemudian Mahkamah Konstitusi membolehkan
Maka berlomba-lomba anak keturunan PKI daftar masuk ke partai-partai sehingga kemudian menjadi anggota legislatif. Jangan dikira di DPR itu tidak ada anak keturunan PKI. Kata orang Solo, wakeh, banyak. Bahkan mereka melakukan aktivitas yang terang-terangan. Melakukan aktivitas yang terang-terangan. Bahkan menulis buku yang namanya Ribka Ciptaning, anak seorang tokoh PKI di Solo. Masuk menjadi anggota DPR pusat. Menulis buku. Tahun 2002 menulis buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dalam keadaan dia sebagai anggota DPR. Tahun 2005 dia menulis buku lagi dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Ini menunjukkan bahwasannya mereka sudah berani untuk terang-terangan. Jangan dikira ideologi komunis ini mati. Yang namanya Ribka, dia dokter, asalnya tinggalnya di Sukabumi. Di Sukabumi dia mendirikan rumah sakit gratis untuk orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Kenapa demikian? Karena PKI memang menyasar orang-orang yang tidak punya. Kaum buruh, kaum petani, itu yang diperhatikan. Dan itulah yang dilakukan oleh anak keturunan dari para aktivis komunis. Sehingga kalau kita perhatikan perjalanan sejarah, mohon maaf kalau saya agak bertele-tele dalam masalah sejarah, karena kita harus mempelajari ini, walaupun nanti tidak ada ujiannya, tidak ada ibtanasnya, tetap harus saya beberkan, terutama dari anak-anak kita yang lahir tahun 90-an atau bahkan lahir tahun 2000-an, kan tidak paham apa sih PKI itu. PKI itu apa? Saya temukan PKI itu di Ternate, PKI itu singkatan Pecinta Kopi Indonesia. Mereka pakai kaos, tulisannya PKI, kemudian dengan ilustrasi PKI, Pecinta Kopi Indonesia, ilustrasinya sebuah cangkir kopi yang pegangannya itu arit, ya dah? Cangkir kan begitu, pegangannya arit dan pengaduknya palu. Nah, kalau anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an, tahun 90-an, ya mungkin belum paham. Dianggapnya, oh bagus, memperhatikan orang miskin. Ada pelayanan kesehatan gratis, oh bagus itu. Tidak memahami misi di dalamnya. Pertemuan di Banyuwangi yang digagas oleh anggota-anggota DPR pusat, dari mulai Ribka Ciptaning, Diah Pitaloka, dan yang lainnya di Banyuwangi. Mereka mengadakan bakti sosial, ternyata isinya adalah reuni orang-orang yang sudah tersusupi pemahaman-pemahaman komunis. Ini mereka. Jadi kalau sekarang dikatakan PKI itu sudah tidak ada, betul, PKI sudah tidak ada, tapi ideologinya masih hidup
di negara kita ini. Dan jangan kira di kampus-kampus itu tidak banyak. Banyak mereka. Melalui dosen-dosennya yang sudah ke kiri-kirian. Mereka mengajarkan tentang sosialisme. Mereka mengajarkan tentang pemahaman Marxisme. Karena apa? Karena ketika mereka mengajarkan pemahaman ini di lingkup perguruan tinggi, ini yang tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena ini pembelajaran yang sifatnya ilmiah. Sehingga pemahaman komunisme itu dicekok, dimasukkan ke dalam benak anak-anak muda Indonesia melalui kampus-kampus oleh dosen-dosen yang memang mereka adalah orang-orang yang ingin membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia. Kita ingat ketika masa reformasi, ini loncat sedikit dari tahun 48-55 loncat ke reformasi. 65-nya kita lewati dulu. 65 ini banyak kasus juga. Luar biasa. Saat reformasi banyak anak-anak muda yang masuk PRD, Partai Rakyat Demokratik, pimpinan Budiman Sujatmiko. Nah, kita lihat anak-anak muda masuk. Dengan bangganya mereka senantiasa berteriak dan berteriak sambil mengangkat tangan kirinya, mengepalkan jarinya tangan kiri ke atas. Mereka berusaha untuk menghangatkan suasana reformasi. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah tergulingnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Kenapa? Karena dianggap Presiden Soeharto adalah musuh terbesar orang-orang komunis di Indonesia. Ba'dallah melalui Pak Harto ini PKI dilarang, PKI diberantas. Orang-orang komunis kemudian ditahan. Yang sekarang mereka mencoba untuk mengangkat kembali masalah komunisme dan bahkan menuntut pemerintahan yang sekarang untuk meminta maaf, menuntut pemerintahan sekarang untuk memberikan ganti rugi, biaya kompensasi, menuntut kepada pemerintahan untuk sekarang melakukan rehabilitasi. Melakukan rehabilitasi yaitu membersihkan nama orang-orang PKI yang dulu. Ini upaya-upaya anak cucu PKI sekarang. Sampai mereka melakukan permohonan untuk mengadakan pengadilan rakyat internasional terkait kasus 1965 di Den Haag, negeri Belanda, yang keputusannya sudah kita ketahui bersama. Di antara keputusannya bahwasannya pemerintah Republik Indonesia disalahkan sehingga terjadinya pembantaian terhadap orang-orang yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, keputusan pengadilan itu telah terjadi genocide, yaitu pembantaian, pembunuhan khusus orang-orang PKI yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia. Dan pemerintah disalahkan dalam hal ini karena apa? Melakukan pembiaran terhadap sekelompok rakyatnya sehingga kemudian orang PKI dibantai.
Ini akal licik mereka. Ya. Lah kenapa kaum muslimin memerangi orang-orang komunis? Tahun 1965, kenapa? Ya. Orang-orang kaum muslimin memerangi orang-orang komunis, kenapa? Ya kalau tidak membantai, dibantai kan? Karena sejarah sudah mencatat pada tahun 1948 kaum muslimin yang dibantai oleh PKI. Maka sudah sewajarnya ketika terjadi pemberontakan G30S PKI, Gerakan 30 September PKI, ya, di mana para jenderal dibunuh secara sadis oleh kaum teroris dari Partai Komunis Indonesia ini, ya, kita lihat, maka kaum muslimin kemudian bereaksi. Daripada dibantai duluan, lebih baik kemudian melakukan antisipasi bersama TNI memberantas orang-orang komunis ini. Nah, tindakan yang demikian ini kemudian dituntut oleh anak keturunan PKI sekarang ini. Walaupun yang dituntut bukan kaum muslimin, tetapi yang dituntut adalah pemerintah. Karena pemerintah sebagai otorita yang bertanggung jawab melindungi rakyat telah melakukan kelalaian dengan melakukan pembiaran sehingga sekelompok warganya yang tergabung di bawah Partai Komunis Indonesia dibantai oleh sebahagian warganya yang lain. Ini yang dituntut oleh mereka. Sehingga mereka menuntut ganti rugi, ya, berapa triliun, ya, yang jatuhnya per orang mendapatkan 3,2 miliar. Menuntut, enak bener, ya, sudah bikin kacau di Indonesia, bikin pertumpahan darah di Indonesia, ya, mau ngerampok duit negara lagi, dasar PKI. Minta rehabilitasi, ya, nama baiknya dibersihkan. Ya. Nah, siapa yang memberontak? Siapa yang membunuhi, ya, para jenderal? Dan kita lihat, ya, ketika terjadi peristiwa 1965, yaitu G30S PKI, Gerakan 30 September, ya, atau disebut juga Gestok, Gerakan 1 Oktober, karena memang sudah masuk ke tanggal 1, ya. Penculikan dan pembantaian para petinggi TNI Angkatan Darat, ya, dilakukan ketika saat sebelum fajar. Nah, setelah kejadian, ya, penculikan dan pembantaian ini di beberapa tempat terjadi, ya, bahkan ada yang sebelum dari peristiwa itu, ya, mereka melakukan gerakan-gerakan pembantaian terhadap sebagian kaum muslimin. Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, kaum muslimin, anak-anak muda yang tergabung di Pelajar Islam Indonesia, yang ketika itu sedang melakukan, ya, melakukan basic training, pelatihan, ya. Kemudian orang-orang PKI, yaitu dari unsur Pemuda Rakyat dan BTI, Buruh Tani Indonesia, menyerang masjid yang digunakan oleh sekelompok anak muda dari kalangan kaum muslimin ini. Anak-anak muda yang tergabung di Pelajar Islam Indonesia ini diikatnya berantai gitu, dikeluarkan dari masjid, buku-buku mereka, Al-Quran mereka dilemparkan keluar masjid, kemudian diinjak-injak oleh mereka. Penodaan agama yang teramat besar, penghinaan terhadap kaum muslimin, ini dilakukan oleh PKI.
Itu sebelum G30 SPKI. 14 Mei 1965 di Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mereka merampas tanah-tanah milik perusahaan perkebunan negara. Mereka tanami seenaknya tanah-tanah tersebut. Ketika aparat pemerintah melarang, menertibkan, mereka melawan. Sehingga kemudian salah seorang angkatan darat, anggota Koramil pada waktu itu, dikeroyok massa. Dalam keadaan mereka mengeroyok, ya, Peltu Sujono namanya, dikeroyok sampai kemudian mati tidak berdaya. Dalam keadaan sakratul maut, salah seorang dari mereka mengambil cangkul, kemudian cangkul itu dikenakan ke kepala Peltu Sujono, pecah kepala. Prak. Penggagas daripada, ya, pembantaian Bandar Betsi ini, ya, penggagasnya melahirkan anak, yang anak itu dinamakan Mukhtar Pakpahan, yang menjadi pimpinan buruh SBSI, yang kemudian menggerakkan untuk kemudian, ya, melakukan demo-demo besar, ya, semasa pemerintahan B.J. Habibie. Itu anak keturunan PKI. Siapa bilang komunis sudah mati di Indonesia? Sekian banyak peristiwa-peristiwa sebelum G30 SPKI. Di Desa Muncar, Banyuwangi, 60-an anak-anak GP Ansor diundang untuk pengajian, ya, oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani, ya. Diundang anak-anak pemuda GP Ansor dari Desa Muncar, diundang ke Karangasem. Di Karangasem dikasih konsumsinya sudah beracun. 60-an anak GP Ansor mati sekarang. PKI yang melakukan, Pemuda Rakyat yang melakukan, Gerakan Wanita Indonesia Gerwani yang melakukan. Masih belum sadar juga dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang PKI, orang-orang komunis. Sekian banyak catatan di dalam sejarah kita, kejahatan-kejahatan, ya, orang-orang komunis di Indonesia. Ya. Sayang sekali waktunya tidak mencukupi. Kita skorsing dulu untuk sholat zuhur. Gitu. Ya, insya Allah. Ini pelajaran sejarah. Sengaja saya bertele-tele menceritakan tentang sejarah ini. Ya. Karena sekarang diputarbalikkan, seakan-akan PKI itu yang dibantai. Orang-orang komunis itu yang dibantai. Ya. Mereka mencoba untuk mengelabui sejarah, menutup sejarah bahwasanya kaum muslimin, para pengasuh pondok pesantren yang dibantai. Ada kesaksian dari Kiai Haji Rokib, imam Masjid Jami Baitus Salam, ya, Magetan. Allah alam masih hidup atau tidak. Ya. Pak Rokib ini, imam masjid ini termasuk yang lolos dari pembantaian PKI. Ya. Ketika ia dimasukkan ke sebuah loji, rumah besar Belanda di Goranggareng, kompleks pabrik gula itu. Jadi mereka menembaki tahanan-tahanan yang ada di dalam ruangan itu melalui jendela. Tor. Ya. Ini suara dari saya. Ada modifikasi. Tapi untuk menggambarkan bahwasanya pembantaian itu dilakukan seperti itu. Nah, Pak Rokib ini selamat karena bersembunyi di bawah jendela. Jadi moncong senjata masuk, Pak Rokib di bawah moncongnya. Bahkan sempat dia
memegang moncongnya itu supaya dirampas senjatanya maksudnya. Ternyata panas, dilepas lagi. Kan senjata kalau udah ditembakkan kan panas ininya, larasnya itu. Seumur-umur saya nggak pegang senjata, terus itu pegang senjata, saya tidak tahu kalau itu larasnya kemudian panas. Banjir darah, sampai dia katakan kaki saya itu ya, ketika pasukan Siliwangi masuk ke daerah Goranggareng di Magetan, masuk ya, waktu itu Mayor Sambas, Batalion Sambas masuk dan ditemukan sekitar 160-an mayat ya, dihitung kan pada waktu itu ya, di dalam loji itu, rumah Belanda itu ya. Di antaranya membebaskan ya, Pak Rokib ini, sampai pintunya yang sedang dikunci itu dibuka paksa oleh pasukan Siliwangi, digedor sampai kemudian pintu itu jatuh geblak ke lantai. Dalam posisi geblak ke lantai itu daun pintu itu mengambang di atas darah. Itu kesaksiannya Pak Rokib. Kemudian Pak Rokib berjalan, ternyata kakinya masuk kubangan darah, hampir semata kaki, kata Pak Rokib. Artinya ya, betul-betul ruangan itu bersimbah darah. Itu komunis. Kesaksian dari Imam Masjid Baitus Salam Magetan. Dan sekian banyak ya, kasus pembantaian demi pembantaian ya, yang dilakukan oleh ya, komunis ini. Alhamdulillah, Pak, sebelum Ramadan kemarin saya masuk ke sebuah desa yang di situ masih ada saksi hidup. Saksi hidup, orangnya sudah sepuh, 90 tahun, tapi ingatannya masih kuat. Hanya pendengarannya saja yang agak berkurang. Kita melakukan wawancara ya, dengan bapak tersebut. Ya. Beliau hidup di desa Katian, ya, desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Ya. Bapak ini ketika terjadi pembantaian di Loji Gebung, Loji Gebung ini rumah Belanda yang terletak di desa Katian itu, ya, juga termasuk diantaranya yang selamat, karena waktu itu dia masih remaja. Dia dan ayahnya dimasukkan ke loji tersebut, ditahan di loji tersebut, dan kemudian sekitar loji itu diberi bambu-bambu runcing, pinggir-pinggir jendelanya, kemudian diberi kayu bakar, segala macam bahan-bahan yang mudah untuk dibakar. Kemudian loji itu dibakar. Dalam keadaan ya, sekian puluh ya, orang-orang yang diculik dan ditahan oleh PKI ada di dalam loji tersebut. Lojinya dibakar. Dibakar hidup-hidup. Nah, Bapak yang saya temui ini alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Ada 3 orang yang selamat waktu itu. Dia, ayahnya, kemudian 1 orang lagi berhasil membobol salah satu pintu yang mungkin ikatan kuncinya tidak kuat. Catatannya, yang dia sangat terkejut ketika dia dimasukkan ke loji Gebung itu, justru yang melakukan ini salah satu penggagas, salah satu yang memiliki ide untuk membantai kaum muslimin di loji Gebung, ternyata kakak kandungnya sendiri dan adik iparnya sendiri. Sudah sedemikian luar biasa, sampai ayahnya sendiri dimasukkan ke loji Gebung untuk dibakar hidup-hidup. Itulah PKI, itulah komunis. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang merusak, dan
Mungkin untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.